Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada yang mengikuti ibadah secara online. Bila hari ini kita mau bawa kerinduan kita kepada Tuhan melalui pujian penyembahan kita. Persiapkan hati kita untuk kita boleh menikmati saat-saat yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Mari yang siap memuji nama Tuhan, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Mari buka hatimu, mulai menyembah Tuhan. Kami rindu akan Engkau Yesus. Biarlah hari ini Kau puaskan setiap kami Tuhan. Haleluya. Rindu selalu bersamamu, dekat di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh
menikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari Tuhan dengan segenap hati katakan, rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Katakan, tak ingin ku terpisahkan, tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Mari dengan segenap hati katakan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan. Bila kami mau menikmati keindahan-Mu Tuhan, bawa kami lebih lagi kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan. Sekali lagi kita mau katakan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari gereja Tuhan sama-sama katakan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu. Kami mau menikmati kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan. Sekali lagi kita mau katakan, ku nikmati keagungan-Mu Tuhan. Ku nikmati menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hati. Mari sekali lagi kita mau katakan, kami menyembah-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari biarlah pada hari ini dengan segenap hati kita mau mengangkat suara menyembah Tuhan. Pakai saat-saat yang ada saat ini untuk menyembah Tuhan. Angkat ucapan syukurmu yang terbaik bagi Allah kita. Nikmati hadirat Tuhan saat ini. Mari
sembah. Haleluya. Oh, kami sembah. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Kiara lama ya si kiara lamu, kiara lara lamu. Haleluya. Mari bawa hatimu sembah Tuhan. Haleluya. Kiara lama si kiara lamu, kiara lama lama yara lamu. Haleluya. Sembah Tuhan. Mari biarlah hari ini bangun imanmu lebih lagi kepada Tuhan. Bangunlah hai jiwamu, bangunlah jiwaku untuk menyembah Tuhan. Syara labara 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 lamu. Syanara lama ya se. Haleluya. Kita lamara 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 lamara. Mari ambil saat-saat yang indah saat ini untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Rasakan kehadiran Tuhan hadir di tengah-tengah saudara dimanapun Anda berada. Mari nikmati hadirat Tuhan, nikmati. Sekarang labara 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 labara. Kita labara 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 labara. Haleluya Yesus. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. Mari dengan segenap hati katakan, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Hallelujah. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Mari Tuhan angkat suaramu lebih lagi, kita mau katakan, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy, I worship Your holy name. I worship Your holy
namamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang bersukacita katakan amin. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara, sebab Dia baik, Dia sungguh baik di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau rasakan. Katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Allah, betapa baiknya Tuhan itu. Mari rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku. Oh syukur, syukur bagimu Tuhan. Biar segala hormat dan pujian kita hanya bagi Yesus. Oh, oh, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan. Mari naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang mengasihi setiap kita, bahkan memelihara hidup kita. Allah yang memeliharaku. Yeah. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Lagi kita katakan, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Mari umat Tuhan yang masih semangat memuji nama Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari dengan penuh sukacita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Sama-sama katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi,
karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama kita serukan. Dan mulia ajaib semua perbuatanmu, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah setiap yang bernafas memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan kita. Haleluya. Mari gereja Tuhan sekali lagi katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Bersama-sama kita angkat tangan kita bagi Tuhan, katakan, angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Dengan penuh sukacita katakan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama serukan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu, Kau terbesar. Biarlah semua memuji-Mu. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala bagi Allah kita. Muliakan Raja di atas segala raja, agungkan namanya. Haleluya. Dengan segenap hati kita katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu, Kau terbesar dan mulia. Sekali lagi kita mengatakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Mari yang bersuka cita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, persiapkan hati kita. Kita masuk dalam doa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami kembali menghadap Engkau Tuhan, karena Engkaulah yang memegang kehidupan kami. Kami percaya ketika Engkau memelihara kehidupan kami di masa lalu, Engkau juga akan tetap memelihara kehidupan kami di masa kini dan masa depan. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami serahkan kembali bangsa dan negara kami yang tercinta, Indonesia. Supaya negara ini juga tetap aman, tentram, damai, dan sejahtera. Oleh sebab itu kami berdoa untuk seluruh jajaran pimpinan, mulai dari presiden sampai yang paling bawah. Biarlah mereka boleh menjalankan amanat rakyat dengan baik, memimpin kami semua dengan luar biasa. Berkati mereka, kesehatan mereka, juga kerukunan di antara para elit politik. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk umat-Mu,
baik yang terdampak maupun yang tidak, ketika kami mulai menjalani new normal, tetapi bahaya masih ada sekitar kami. Oleh sebab itu ajar setiap kami untuk tertib di dalam hidup, tertib di dalam melakukan protokol kesehatan, dan tertib dalam ibadah. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh dengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa dalam hadirat Tuhan kita tenang, bahwa hanya dekat dengan alasan hati kita damai. Sebab Yesus menyertai setiap langkah hidup kita. Dia menuntun setiap langkah hidup kita. Terima kasih. Mari angkat suara kita sama-sama katakan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat pada, percaya ada kekuatan yang baru, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari angkat kedua tangan kita Bapak Ibu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu ya Tuhan, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu Tuhan, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu,
lebih lagi di dalam hadirat-Mu yang kudus, di mana kami boleh temukan Tuhan kasih yang sejati, pertolongan yang daripada Engkau. Ada kekuatan yang baru yang Kau sediakan kepada setiap kami ya Tuhan. Mari angkat suaramu Bapak Ibu Saudara, mari katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Mari sembah, mari ucapkan syukur. Bila masyarakat ya lama ya lama. Mari terus angkat hatimu Bapak Ibu Saudara. Terus angkat suaramu, sembah Dia. Dalam hadiratnya kita temukan ketenangan yang sejati. Mari jangan ada yang berdiam diri hari ini. Sembah Dia, sembah Dia. Kami perlu Engkau Yesus. Iramasyana ya lawa 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 ya lawa. Kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingin selalu Tuhan untuk hidup melekat dengan Engkau, di mana di dalam Engkau Tuhan kami aman ya Tuhan. Berapa banyak kita percaya Bapak Ibu Saudara. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, baik yang ada di rumah. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah
Shalom, ya semua saudara dimanapun Anda berada. Saya percaya Tuhan Yesus selalu menyertai saudara dan keluarga saudara. Terima kasih kepada gereja dan kepada Tuhan Yesus untuk satu kesempatan boleh bercerita sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Dan salam hormat jika ada beberapa teman sejawat yang sedang diberkati dengan video kesehatan ini. Saya bersyukur, sebelum itu kita berdoa dulu. Aku bersyukur kepada Tuhan untuk satu kesempatan, satu kemurahan, satu perkenan kami boleh belajar yang sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan, layakkanlah hamba ini dan urapi yang mendengar, biarlah yang kami bicarakan hanya menyenangkan Tuhan. Kami percaya ketika firman disampaikan, disembuhkan umatnya. Yang siap belajar firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus katakan, amin. Bersyukur saudara, hari ini hari yang luar biasa karena kita bisa belajar sesuatu tentang firman Tuhan dipandang dari sisi kesehatan ya. Firman Tuhan saya memang ada 2 seri ini, nanti Anda bisa ikuti yang selanjutnya tentang new normal ya, tentang faith and wisdom in new normal. Jadi kita punya iman, punya hikmat ya. Kadang-kadang kita bingung nih kapan kita pakai hikmat, kapan pakai iman gitu ya. Padahal jelas iman tanpa tindakan sia-sia. Tindakan yang bagaimana? Yang berhikmat. Nah itu nanti, tapi akan saya bahas di khotbah yang kedua. Kali ini, di kesempatan yang kali ini kita akan belajar tentang What does the Bible say about COVID-19? Judulnya sangat menarik sekali. Pak kok what does the Bible say? Kenapa Pak Yu? Karena yang sekarang ada, dulu sudah ada. Saya ulangi lagi ya. Firman Tuhan mengatakan yang sekarang ada, dulu sudah ada. Yang dulu ada, sekarang ada. Jadi tidak ada sesuatu yang baru. Ya, itu sebenarnya menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang di atas waktu, ruang dan waktu. Jadi saudara mungkin akhir-akhir ini kita ya, karena masalah ini COVID-19 yang menyerang seluruh negara. Ya, dimanapun kemarin saya melakukan beberapa seminar kesehatan dengan Amerika, dengan Swedia, Australia, bahkan di Indonesia mereka sedang berbicara tentang COVID-19. Tetapi saudara, saya harapkan saudara mengerti bahwa saudara sebagai anak Tuhan terjadi perbedaan antara kita yang mengenal Tuhan dan yang tidak mengenal Tuhan. Saya ulangi lagi, harus ada perbedaan antara kita yang mengenal Tuhan dan yang tidak mengenal Tuhan. Saya kasih contoh ya saudara ya, kalau Anda punya mobil yang spare partnya rusak, ada 2 perbedaan. Anda kenal teknisi atau kenal pencipta. Kalau kenal teknisi, teknisi hanya menyatakan bahwa Anda salah ini dan rusak dan tidak ada pengharapan. Berita yang Anda dengar mungkin nggak nyaman tentang COVID-19 hanya karena dari teknisi. Ini membunuh, meniadakan, mencuri, menghabisi hidup saudara dan orang-orang yang dicintai saudara. Tapi kalau Anda punya mobil rusak, Anda kenal pencipta, Anda tenang. Kenapa? Kalau spare part-nya rusak, Anda nggak minta diperbaiki, karena Anda kenal pencipta spare part. Itulah Tuhan kita saudara. Jadi saudara menghadapi COVID-19, saudara harus dengar suara dari pencipta, bukan dari teknisi. Orang kesehatan seperti saya sehari-hari hanya menyatakan ini sulit, terlanjur salah, stadium 3, stadium 4 dan membuat Anda ketakutan. Tapi engkau harus fokus kepada pencipta, penciptamu, karena dia dia menyembuhkan kamu dengan tidak merubah organmu, tapi menciptakan organ. Contoh ini, kalau sudah diabetes, teknisi seperti kami kesehatan akan bilang sulit karena insulinnya udah rusak, pankreasnya rusak, sel beta menghasilkan insulin sudah tidak bisa. Tetapi kalau kau ketemu pencipta organ, Anda kan tahu firman Tuhan mengatakan apa? Pertolongan kita dari pencipta dunia ini, pencipta langit ini. Apa yang tidak bisa diciptakan oleh pencipta itu? Kalau dulu dia bisa menciptakan, sekarang menciptakan. Maka kalau engkau diabetes, kau mengenal Yesus, kau hanya bisa bicara begini, dalam nama Yesus, organ pankreasku baru. Maka Anda dikatakan sembuh. Anda harus tahu ini saudara.
Kalau saudara tidak mengerti ini, saudara akan ketakutan. Ya, sebelum saya masuk, saya akan jelaskan tentang Petrus. Petrus dia begitu. Waktu dia ketemu Yesus, dia bisa jalan di atas air. Tuhan, kalau kamu Tuhan bikin aku jalan di atas air. Fokus kepada pencipta, maka kau bisa berjalan di atas ombak itu. Tapi ketika kau mendengar berita, ombak ketakutan, tenggelamlah dia. Hati-hati saudara. Kalau selama ini saudara masih gak kena, karena fokusmu sama Yesus. Jangan senang karena dengar berita vaksin ditemukan. Jangan senang karena, oh aku sehat, jangan. Kau harus senang karena punya Tuhan Yesus. Saya harapkan saudara bisa beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sehingga saudara mengerti bahwa hanya Yesus harapanmu, hanya Yesus pelindungmu. Ya. Nah sekarang saya akan mulai masuk tentang COVID-19. Saya akan jelaskan tentang Alkitab, apakah COVID-19 ada di Alkitab, atau bagaimana ya. Sebelum kita fokus di COVID-19, kita akan bahas timeline of disease ya. Jadi sejarah penyakit dulu. Sejarah penyakit di Alkitab. Ini ngomong soal kesembuhan dulu. Karena kalau kita cuma fokus di penyakitnya, kita stres. Ya, tapi kalau kita fokus di Yesusnya, ada kesembuhan. Jadi kita ceritanya di fokusnya. Seperti Anda melihat jalan rusak, Anda mau stres karena jalannya rusak atau belajar nyetir, hati-hati. Saudara harus ada pengharapan. Ingat, jangan bingung sakitnya. Anda harus terkejut, ada kesembuhan buat saudara. Jangan bingung karena masalahmu. Karena Tuhan tidak tertarik merubah masalahmu. Tuhan tertarik merubah hidupmu. Sehingga kau bisa melewati masalah itu bersama Tuhan. Sehingga kau bisa cerita. Penyakitmu mungkin gak hilang, tapi kau disembuhkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mungkin masalahmu keuangan gak hilang, tapi ada berkat datang. Sehingga kau berkata, Tuhan melewatkan aku dalam lembah kekelaman ini. Oke ya, kita akan mulai masuk sejarah kesembuhan. Kalau kita belajar, saya tarik 2 garis saja ya. Di zamannya Musa, perjanjian lama, dan di zamannya Yesus. Kalau Anda baca di Bilangan 5 ayat 2, Bilangan 5 ayat 2, ya, Bilangan 5 ayat 2, saya bacakan buat saudara ya. Bilangan 5 ayat 2. Saudara, saya harapkan saudara walaupun di rumah ikut membaca atau bisa buka Alkitab Anda sendiri, atau catat ya. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelean, dan semua orang yang najis karena mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Oke, sekarang perhatikan saya akan bicara. Jadi ada 3 penyakit yang mewakili penyakit umum. Yang pertama kusta, penyakit menular seperti COVID-19 ini. Lalu ada penyakit kanker. Dikatakan lelean darah, kanker, tidak ada obatnya. Yang pertama penyakit menular, yang kedua penyakit yang tidak ada obatnya, yang ketiga mati. Jadi 3 penyakit ini harus jauh, tidak ada kesembuhan. Kesembuhannya harus pakai karantina. Ya ini belajar. Tapi kalau kita belajar zamannya sekarang, luar biasa saudara. Sejak ada Yesus, kita lihat Markus 1 ayat 40. Ya, Markus 1 ayat 40 sampai 45, mungkin nggak apa-apa, nggak usah dibuka, tapi Anda bisa baca ya. Di situ tentang orang kusta yang disembuhkan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus sambil berlutut. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ya, Anda lihat ya saudara ya. Ternyata kalau Anda baca nanti sampai ayat 45, orang kusta disembuhkan Tuhan. Di zamannya Musa, orang kusta di karantina. Penyakit menular di karantina. Tapi kalau ketemu Yesus saudara, penyakit menularmu disembuhkan. Praise the Lord. Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini saya ceritakan dulu supaya saudara mengerti. Ada perbedaan antara orang yang rohani dan orang yang ketemu Yesus. Saya ulangi lagi. Hidupmu tanpa rohani punya Tuhan atau kau ketemu Yesus. Zaman Musa dia punya Tuhan, belum ketemu Yesus. Penyakit kusta menular harus dikarantina. Tetapi zaman Yesus, penyakit menular disembuhkan Tuhan. Oke, yang kedua, Markus 5 ayat 25 sampai 34, ini ayatnya agak panjang, tapi saudara mungkin pernah dengar ya. Ayat 25 sampai 34, ini cerita tentang apa sih? Wanita, di situ ada seorang yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ya, ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh beberapa tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaan makin memburuk. Nah, lihat saya ya. Intinya satu begini,
Perempuan ini sudah 12 tahun kanker. Uangnya habis, dokter angkat tangan, ahli gizi angkat tangan. Tapi ketemu Yesus, saudara tahu dong. Saudara tahu, lihat, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dan menyambar jubahnya. Ayat 28, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan ceritanya Anda tahulah ya, sembuh. Maksud saya apa? Penyakit kusta menular, ketemu Yesus sembuh. Zamannya Musa tadi apa? Dikatakan apa? Harus dibuang. Tapi Markus mengatakan penyakit yang tidak ada obatnya, melelehkan darah, kalau zamannya Musa dibilangkan apa? Dibuang. Tapi di zamannya Yesus disembuhkan Tuhan. Praise the Lord. Sudah 2 kita bahas ya. Di zaman Musa penyakit menular, kusta dibuang. Zaman Yesus kusta disembuhkan. Lalu di bilangan dikatakan apa? Melelehkan darah dibuang. Zaman Yesus melelehkan darah sudah tidak ada obatnya, disembuhkan oleh Yesus. Yang ketiga, tentang kematian. Kalau Anda nanti baca sendiri di Yohanes ya, nggak usah dibuka, mungkin tapi saudara sudah pernah dengar, Lazarus dibangkitkan. Jadi dikatakan tadi di bilangan, saya ulangi lagi, bilangan 5 dikatakan, kalau penyakit kusta, orang melelehkan darah, orang kena mayat, itu dibuang. Tapi zaman Yesus, orang kusta disembuhkan. Orang melelehkan darah disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Beri tepuk tangan buat Tuhan saudara. Jadi ini saya cerita dulu, Yesuslah jawabannya hidupmu. Yesuslah jawaban hidupmu. Nanti Pak, bolehkah kita ke dokter? Pak, kapan kita minum obat? Nanti di seri khotbah saya kedua ya, kita akan bahas tentang faith and wisdom. Iman dan hikmat. Ya, kapan kita pakai yang mana? Kapan kita pakai yang mana? Di tengah new normal ini ya. Sekarang saya lebih fokus ke COVID-19 dulu. Ini orang Surabaya bilang biang keroknya. Nah, ini harus diselesaikan dulu ya. Nah, sekarang kita lihat, sekarang gini, Pak itu kan Bapak itu ngomongnya nggak jelas Pak, penyakit sampar, penyakit kanker, kematian. Pak kita ini lagi bahas COVID-19, oke. Apakah ada COVID-19 dalam Alkitab? Ayo kita bahas ya. Memang di Mazmur 91 itu pernah dibahas sih ya. Tentang penyakit sampar, tapi itu enggak saya bahas sekarang, nanti mungkin lebih tajam di seri khotbah kedua, tentang penyakit menular yang di pagi, siang, dan malam. Karena ingat COVID-19 ini korbannya ada yang meninggal pagi, meninggal siang, meninggal malam. Jadi ada beberapa penyakit yang memang dia menyerang pagi, siang, dan malam. Ya, seperti COVID ini. Tapi saya enggak bahas ini dulu, saya akan bahas soal COVID secara Alkitab. Nah, Pak, apakah di Alkitab ada Pak COVID-19? Oke, tetap kita bagi ya. Zaman Musa, zaman Yesus. Ya, tadi kan kita bahas tentang kesembuhan di zaman Musa, itu di karantina, zaman Yesus sembuh. Sekarang kita ngomong soal COVID-19. Nah, sebelum itu, saudara saya jelaskan dulu, COVID-19 ini satu penyakit yang ada ciri-cirinya. Kalau kamu mau lihat ciri-cirinya dia kena COVID-19 harus ada. Yang pertama demam. Ya saudara tahu ya demam ya. Yang kedua sesak nafas, kena paru-parunya. Karena binatang ini aneh, tinggalnya bukan di trakea tapi di alveoli. Apakah alveoli? Anda punya 2 paru-paru. Nah, di dalam paru-paru itu ada tempat pertukaran oksigen namanya alveoli. Kalau kena itu Anda nggak bisa nafas. Nah, karena itu ciri-cirinya COVID-19 bukan cuma demam, tapi nggak bisa nafas. Ya, oke, kita bahas tentang penyakit paru-paru dan demam akibat virus. Ya, di dalam Perjanjian Lama kita baca Mazmur 106 ayat 15. Mazmur 106 ayat 15. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Jadi saya bahas sedikit aja. Jadi penyakit paru-paru kalau di dalam bahasa Inggrisnya jelas kegagalan bernafas. Itu ada di Alkitab. Ini saya hanya bahas ya timelinenya supaya saudara tahu. Yang maksudnya sekarang ada, dulu sudah pernah ada penyakit paru-paru itu karena virus. Lalu Ulangan 28 sampai 22. Ulangan 28 ayat 22. Ulangan 28 ayat 22. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering. Demam kepilau itu demam di atas rata-rata, sakit radang, hama dan penyakit gandum. Penyakit gandum ini maksudnya penyakit tumbuhan. Sampai engkau binasa. Nah, sekarang Anda lihat saya, demam,
demam kepilau, demam yang radang paru-paru. Jadi yang sekarang ada saudara, dulu sudah ada. Yang terakhir Imamat 26. Imamat 26 ayat 16. Imamat 26 ayat 16. Maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu. Kekejutan. Kejut karena apa? Badai? Bukan. Kejut karena ombak? Bukan. Karena tsunami? Bukan. Karena apa? Anda lihat batuk, kering, dan demam yang membuat mata rusak. Sekarang Anda lihat saya. Anda tahu nggak ciri-ciri COVID-19? Batuk nggak ada riaknya. Nah itu. Yang kedua demam. Ketiga demam kepilau, radang paru-paru. Alkitab ini dahsyat saudara. Sudah catat apapun. Nah sekarang kita bahas. Virus ini zamannya Musa berkuasa. Tapi kita lihat ya, kalau ketemu Yesus bagaimana dia ini. Supaya Anda tahu Yesus itu dahsyat. Dulu kan tadi kan sudah dibahas tentang Yesus menyembuhkan penyakit. Penyakit zaman Musa nggak bisa sembuh, penyakit menular kusta, melelehkan darah, nggak bisa diobati dokter, disembuhkan semua sama Yesus. Sekarang kita bahas demam. Apakah Yesus itu masih berkuasa atas demam? Kenapa sih saya ceritakan ini saudara? Karena Roh Kudus menuntun saya untuk menceritakan kepada saudara dimanapun saudara berada. Jangan takut, nanti kalau anakmu demam, suamimu demam, istrimu demam, saudara mengatakan ini saatnya Yesus bekerja. Ya, Yohanes 4 ayat 52. Yohanes 4 ayat 52. Yohanes 4 ayat 52. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Demamnya hilang. Ingat saudara, ada seorang bapak perwira punya anak demam. Lalu dia cari Yesus. Yesus, anakku mau mati. Kalau tidak mau mati ngapain cari Yesus? Ini orang tidak kenal Yesus, tidak punya Tuhan hidupnya. Dia tahu Yesus jawaban hidupmu. Saudara saya kasih tahu, orang dunia sudah tahu tentang kehebatan Yesus. Jangan sampai engkau punya Yesus kau lupa, kau demam cari dokter. Bolehkah ke dokter? Harus. Tapi kau harus percaya dalam perjalanan itu demam anakmu disembuhkan Yesus. Nah ceritanya begini, Yesus bilang sama pegawai ini, pulang saja, anakmu disembuhkan. Saudara saya kasih tahu ceritanya, akhirnya dia pulang besoknya. Dikatakan ayatnya apa? Dia ketemu orang, nanti Anda baca lengkap ya tentang Yohanes 4 nih. Pegawainya datang, Pak, anakmu sembuh. Loh kok bisa? Terus dia tanya, sembuh? Terus dia tanya, kira-kira kapan sembuhnya? Pukul 1. Loh nanti kalau Anda baca ayat 53, 54, ceritanya lucu. Dia ingat, loh pukul 1, itu kan saat Yesus bilang anakmu sembuh. Mungkin bisa dibuka ayat 53 ya, ayat 53. Teringatlah Bapak itu bahwa saat itulah Yesus berkata, anakmu hidup dan dia sembuh. Saudara tahu maksud saya? Praise the Lord. Anda harus tepuk tangan. Katakan sama sebelahmu, demam takut Yesus. Jadi bukan cuma penyakit menular. Bukan cuma segalanya. Penyakit yang enggak ada obatnya. Demam takut Yesus. Termasuk COVID-19 takut sama Yesusmu. Katakan sebelahmu, COVID-19 takut sama Yesus. Begitu ya. Sekarang supaya lebih kuat saya tunjukkan 2 ayat lagi. Lukas 4 ayat 38. Ya, sampai 39. Ceritanya begini, ayat 38 dulu ya. Petrus itu ketemu Yesus. Yesus, mertuaku sakit. Nah, kalau Yesus itu sibuk, kalau enggak sampai membunuh, takut gitu enggak mungkin cerita sama Yesus ya. Adapun ibu mertua Simon demam keras. Demam keras itu demam di atas 37,5, di atas 38. Yang membuat ibu khawatir akan anaknya, membuat orang tua khawatir akan keluarganya, ya. Dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka perhatikan saudara, Yesus berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ya, praise the Lord saudara. Demam takut Yesus. Nah, sekali lagi katakan sebelahmu, demam takut Yesus. Dia tidak cuma bentak badai, badainya reda. Demam reda. Kenapa? Demam dan badai kenal siapa penciptanya. Yesus, katakan Yesus.
ya. Yang kedua, sekarang kan Anda tanya, Pak itu kan Yesus Pak, yo gimana kalau kisah ini cuma orang-orang biasa aja. Orang yang cinta Tuhan Yesus, saya bukan Tuhan Yesus. Orang yang cinta Tuhan Yesus, bisakah mengerti? Ya bisa lah, dikatakan kan tanda-tanda orang benar kan karena Yesus. Meletakkan tangannya sembuh. Pak saya butuh contoh Pak, saya kasih contoh ya. Kisah Rasul 28 ayat 8. Kisah para Rasul 28 ayat 8. Ini keren banget. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Catat itu, demam. Disentri itu hanya menunjukkan bahwa itu virus dan bakteri. Paulus masuk ke kamarnya. Katakan Paulus itu orang biasa seperti Elia. Tapi kalau berdoa dengan sungguh-sungguh besar kuasanya. Berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Praise the Lord, saudara. Luar biasa saudara. Kalau saudara mengerti ini jangan keraskan hatimu. Kamu butuh Yesus. Demam takut Yesus. Kalau engkau suatu ketika mengalami demam di jalan, lihat keluargamu, maka kau harus hanya berdoa. Tuhan Yesus penolongku. Ya, oke itu saya rasa saudara harusnya sudah cukup mengerti gitu ya. Cukup mengerti, ya, cukup puas hari ini. Ayo katakan sama saya, ikut-ikut. Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus. Anda sudah dikasih ayat begitu banyaknya, jangan keraskan hatimu. Kesembuhan yang penyakit kusta, penyakit menular, disembuhkan. Penyakit melelehkan darah yang tidak ada obatnya 12 tahun, disembuhkan. Bahkan kematian-kematian itu dibangkitkan. Mau lebih tajam lagi tadi dikatakan, demamnya mamanya Petrus, mertuanya Petrus itu sembuh. Anaknya Perwira, yang Petrus itu anak Tuhan, yang Perwira itu bukan anak Tuhan. Tapi dua-duanya cari Yesus. Jadi sorry ya saudara, Petrus mewakili Anda, anak-anak Tuhan. Cari Yesus. Bahkan nanti kalau Anda di tengah jalan ketemu pegawaimu yang tidak kenal Yesus, suruh cari Yesus, maka demamnya disembuhkan Tuhan. Saya harapkan saudara diberkati, saya akan mulai menceritakan tentang ilmunya. Karena Anda yang sering ikut saya pasti tahu bahwa saya selalu menceritakan firman Tuhan dari dua sisi, dari Alkitabiah dan dari sisi ilmu pengetahuan yang Tuhan taruh sesuatu dalam hidup saya. Ya, saya akan mulai cerita tentang COVID-19-nya sendiri sekarang. Tadi tentang kesembuhan, pengharapan, karena sesuatu ilmu diceritakan tanpa firman Tuhan, penghakiman. Karena itu saya ceritakan dulu kesembuhannya dulu. Supaya kalau Anda habis ini sama saya berapa menit ke depan ini belajar soal COVID-19, Anda tidak ketakutan. Yang penting jaminan, contoh nih, kalau Anda mobilnya rusak sebelum ke bengkel, Anda harus baca garansinya dulu. Oh digaransi, baru belajar, oh ini ngerusak ini supaya jangan salah lagi. Itu yang akan saya khotbahkan di khotbah kedua tentang hikmat. Tapi yang penting itu ada pengharapan kesembuhan dulu. Ya, oke. Pak, masker itu bisa menghindarin COVID enggak? Nanti di seri kedua, ya akan saya bahas tajam itu ya. Sekarang saya akan ceritakan patogen in our life. Tuhan menciptakan binatang, dia tidak detail di Alkitab, tapi ilmu kami, jawatan kami menyatakan bahwa Tuhan itu detail. Dia menciptakan hewan, ya, dia menciptakan hewan di laut bergerak, dia menciptakan hewan di udara terbang, dia menciptakan hewan di darat. Dikatakan begini, kalau Anda baca ya di Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Ini penting, ini bahas soal COVID dulu ya. Kejadian 1 ayat 28. Tadi tentang kesembuhan, sekarang tentang COVID-19-nya ini ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Katakanlah taklukkanlah, taklukkanlah. Berkuasalah, katakan berkuasalah. Atas ikan-ikan di laut, oke Anda catat dulu, ikan-ikan di laut yang pertama. Sesuatu yang di laut ya. Burung-burung di udara, burung yang di udara, unggas. Lalu binatang yang di bumi. Sebenarnya bukan merayap ya, yang di bumi gitu ya. Nanti akan saya ceritakan tentang yang di bumi ini. Oke, sekarang kita bahas ikan dulu. Kalau Anda tidak menguasai ikan, Anda nggak dapat faedahnya. Contoh, omega 3 di ikan itu bikin otak cerdas. EPA, eikosapentaenoat itu bikin
jantungmu tidak kena serangan jantung, lalu 22.6 docohexanoate acid itu bikin cerdas, nggak bisa pikun. Kau harus kuasai. Nah, ini maksudnya Tuhan berkuasa, taklukkanlah itu. Karena dia sumber membuat otakmu dan jantungmu sehat, berkuasa. Tapi tidak cukup di situ. Kalau kita kuliah namanya mikrobiologi pangan, kita akan belajar ada mikrobiologi, ada patogen, binatang yang diciptakan Tuhan di dalam binatang. Tidak kelihatan oleh mata, hanya oleh mikroskop. Namanya mikrobiologi. Atau kalau istilah medisnya namanya patogen. Sesuatu binatang yang tidak kelihatan tapi menyerang tubuh. Di dalam ikan di laut itu ada namanya salmonella. Katakan salmonella. Karena itu ikan tidak boleh mentah. Bagaimana dengan sashimi Pak? Nah, nanti dibahas lain ya, di gizi ya. Nutrisi yang adekuat nanti lain waktu. Tapi ini saya mau bahas dulu. Atau Anda bisa lihat di seri-seri khotbah saya sebelumnya di YouTube saya, Yohanes Sunardi TV. Di situ sudah ada semuanya. Ya. Tentang ikan ya. Nah, ikan ini saudara, di situ ada salmonella bakteri, ada virus-virus tertentu di laut. Sehingga kalau kamu tidak menguasai, bakteri itu akan menguasai saudara. Maka saudara sakit. Tapi kalau bakteri itu dikuasai kita didik, kita sekolahkan, kita didik dengan ilmu, maka dia ditaruh di kedelai jadi tempe. Kalau kita berkuasa atas bakteri itu, Tuhan sudah kasih perintah berkuasa. Kau harus pelajari itu, taklukkan itu dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Kita sekolah, kita belajar, kita menguasai dengan penyertaan Tuhan, kita bisa menguasai bakteri itu. Kalau enggak, Anda dikuasai. Di udara ada namanya burung, unggas, bird. Ya. Anda pernah dengar enggak flu burung? Nah, itu karena dalam burung bukan cuma ada protein, bukan cuma ada vitamin D, kalsiferol, bukan cuma ada vitamin E, tokoferol, tapi di situ ada namanya virus. Kalau Anda nggak kuasai, Anda dikuasai. Masalahnya begini loh, kita ini sudah berdosa dan tetap hidup, tapi kuasanya hilang. Sehingga kita kesulitan, dikatakan Adam kesulitan mencari rezeki dan lain-lain ya. Anda nggak bisa mengandalkan buah dan sayur yang sudah dikutuk tanahnya. Tapi puji Tuhan, Roma 5 ayat 17, ini saya jelaskan bagaimana cara berkuasa. Roma 5 ayat 17. Roma 5 ayat 17. Kita sudah kalah saudara, karena Adam itu ya. Tapi karena ada Yesus, katakan Yesus, kita kembali berkuasa. Roma 5 ayat 17. Sebab jika dosa satu orang mau telah berkuasa, jadi virus-virus itu kembali berkuasa sama kita sekarang, sejak ada Adam, maka lebih benar lagi, katakan lebih benar lagi, yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Enggak bayar, enggak usah sekolah, enggak usah belajar, enggak ada perbuatan baik yang menyelamatkan engkau. Kebenaran itu anugerah, hidup berkuasa, katakan berkuasa, hidup dan berkuasa. Saudara hidup dan berkuasa lagi, yaitu Yesus Kristus. Beri tepuk tangan buat Yesus Kristus saudara. Saudara mengerti sekarang? Sejak ada Yesus kita kembali berkuasa. Karena itu jawaban hidupmu cuma satu, Yesus. Teman saya menciptakan lagu, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Nanti ya di seri kedua Anda akan jelas kita pakai masker itu karena apa? Ya, kita makan jeruk itu karena apa? Saudara? Saya akan detailkan itu. Ya, yang penting Anda tahu sekarang Roma 5 ayat 17 mengatakan kembali berkuasa karena Yesus. Nah binatangnya ada 4 saudara. Ya, lihat saya baik-baik. Waktu kita nggak banyak lagi, tapi saya harapkan sisa waktu 10 menit ini bisa membuat saudara mengerti ya. Ada 4. Yang pertama namanya jamur. Ya, jamur. Jamur ini salah satu binatang yang tidak kelihatan. Manifestasinya kelihatan, bercak-bercak putihnya gitu ya. Tapi binatangnya hampir tidak kelihatan. Yang kedua namanya parasit, ini agak kelihatan, namanya cacing pita. Ya, jenisnya salah satunya cacing pita. Jadi ada 4 binatang yang Tuhan suruh kita kuasai. Dan kita sudah berkuasa secara roh. Tinggal Anda belajar aja hikmatnya, karena itu di ibadah kedua saya ulangi lagi ya, kita belajar iman dan hikmat. Secara iman Anda sudah dibenarkan dan berkuasa, yang setuju katakan amin.
Cuma iman tanpa tindakan sia-sia. Pak, saya udah berusaha kok kena, Pak. Karena tindakanmu tindakan manusia, hikmat manusia. Kita akan mengajarkan hikmatnya dari Tuhan. Sehingga iman dari Tuhan dan hikmat dari Tuhan itu seperti iman dan tindakan. Ingat ya, karena banyak orang bekerja, badminton, stroke, makan sayur, kanker, sia-sia orang jaga kota kalau bukan Tuhan yang jaga kota. Nah, hikmat tindakannya ini juga harus dari Tuhan. Nanti di seri kedua ya. Ya karena ini waktunya enggak mepet saudara, saya harus jelaskan yang ketiga. Ya jadi ada dua apa? Jamur, kedua ada apa? Parasit, ketiga ada bakteri, keempat ada apa? Virus. Jadi ada 4 saudara yang enggak kelihatan ini. Kalau bakteri kasih antibiotik dan masih bisa ya, tapi kalau virus enggak bisa mati. Pak, bagaimana Pak COVID-19 ini mati apa enggak? Wah, itu nanti kita bahas yang new normal. Ada 4 ya saudara ya, saya ulang lagi, fungi, jamur, parasit, virus, dan bakteri. COVID-19 termasuk yang virus. Virus ini agak aneh, dia enggak bisa mati, dia masuk, saya kasih ilustrasi, Anda pernah lihat film Alien, dia masuk tubuh, kalau orangnya sudah mati dia pindah lagi gitu. Dari pasien bisa pindah ke tenaga medis, dari pasien bisa pindah ke saya, dibalik dari saya pegang pasien pindah lagi dan begitu ya. Tapi ingat jangan takut, demam, virus, takut Yesus. Nah yang terakhir akan saya bahas, oh ya ada 3 seri buku saya yang terbaru ya, tentang nutrisi dan imunitas, ini bahas soal COVID-19, lalu aku bisa sehat, aku bisa sembuh ya. Ya nanti mungkin Anda bisa lihat ya di toko gereja Anda ya. Itu akan disediakan, aku bisa sehat, aku bisa sembuh, itu dan nutrisi dan imunitas. Lalu di YouTube saya TV, nanti kalau waktunya nggak cukup ya, nanti Anda bisa lihat aja pelajaran di situ ya, free semuanya tentang diabetesnya. Karena apa? Ternyata pasien, ini sedikit bocoran aja, agak keluar dari jalur, penyakit diabetes itu yang merontokkan daya tahan tubuh waktu Anda mengalami COVID. Sekarang saya akan tutup dengan ini, faktor risiko terserang COVID-19. Faktor risiko. Jadi Anda punya faktor risiko. Contoh, Pak supaya saya selamat sampai gereja, pulang rumah bagaimana? Yang pertama, yang punya faktor risiko kecelakaan siapa? Suka ngebut. Nah itu misalnya, ya jadi Anda nggak ngebut aja bisa ditabrak kok. Ya, tapi Anda percaya, yang penting bagian Anda mengurangi faktor risiko. Setir hati-hati dan percaya keselamatanmu dari Tuhan. Maka apa yang dirancang jahat dirubah jadi kebaikan. Contoh, makan. Yang punya risiko kanker apa? Pakai vicin. Jadi Anda bilang, saya nggak pakai vicin. Gitu ya. Faktornya masih banyak, tapi paling nggak Anda mengerti. Nah ini faktor risiko terserang COVID. Yang pertama tidak olahraga. Olahraga, lari, itu paling tidak membuat udara keluar sehingga virus ikut keluar. Lalu panas sehingga demam keluar. Olahraga mengaktifkan sel darah putih untuk bunuh penyakit, itu yang pertama. Jadi Anda harus olahraga, katakan sebelahmu ya yang nonton sama kamu, jangan males, harus olahraga ya itu. Yang kedua faktor risiko diet buruk. Sorry ya, jadi pasien yang masuk ini tenaga medisnya sama, ahli gizinya sama, rumah sakitnya sama, pola makannya sama, perlakuan sama, ada yang tidak tahan, sampai tanda petik, maaf ya, meninggal. Karena punya diet yang buruk sebelumnya. Contoh nih, kami atur pola makan, di rumah sakit nggak ada jeroan, tapi karena Anda biasa makan jeroan, organ hati, ginjal, babat, itu yang menurunkan daya tahan tubuhmu. Pokoknya Anda nggak boleh minum manis malam hari, karena minum manis malam hari menurunkan imunitas. Paham ya, saudara ya? Tidur tidak berkualitas, nah ini kebiasaan pegang handphone, ya nganggur. Ingat, imunitas diciptakan, dibentuk tubuh manusia di state ketiga, tidur lelap. Atau deep sleep itu istilahnya ya. Jadi kalau Anda kurang tidur, ya minta maaf, sudah pasti daya tahan tubuhmu turun. Nggak olahraga, dietnya buruk, maksudnya cara makannya salah, tidur tidak berkualitas, yang terakhir penyakit bawaan.
dan stres berlebihan dan mengabaikan protokol. Penyakit bawaan, diabetes, kolesterol, darah tinggi, itu 3 penyakit yang membuat orang kena COVID-19 tidak tahan. Nah, bagaimana caranya? Ingat, Tuhan Yesus penyembuhmu. Itu yang pertama. Nah, hikmatnya bagaimana? Anda bisa nonton di YouTube saya, Yohanes Sunardi TV, kolesterol, nanti diajarin lengkap. Ya, Yohanes Sunardi TV, diabetes, diajarin gitu. Tapi ingat, bukan makan buah yang saya sarankan keselamatan itu dari Yesus. Tapi karena sudah diselamatkan, belajar mengerjakan keselamatan itu. Ingat ya. Lalu stres berlebihan. Saudara, kalau saudara marah-marah, imunitasmu turun. Ada namanya refleks syaraf nomor 10 namanya vagus ya di belakang manusia yang berhubungan dengan segala syaraf di lambung. Orang yang stres gula darahnya naik 100% tanpa salah makan. Darah tinggi, serangan jantung dan banyak hal. Salah satunya imunitas turun. Karena itu anak-anak kita kalau lagi ujian UTS dan UAS biasanya hari ketiga mulai hacing, demam, berjerawat dan lain-lain. Karena imunitas mulai turun, stres. Bukan karena pelajaran, tapi stres karena takut nggak bisa. Seperti saudara stres ini ekonomi mulai turun, stres karena COVID, sebelahnya ada yang meninggal. Itu salah satu yang membuat saudara pasien meninggal di rumah sakit. Salah satunya adalah apa? Sebelahnya meninggal, dia kaget, dia stres, dia ikut meninggal. Seperti Imam Eli, ingat gak di cerita Alkitab? Dia tanya, mana anakku? Pinehas dan Hofni, anakmu mati. Dia langsung jatuh, mati, serangan jantung, patah tulangnya dan macam-macam ya. Stres, katakan sebelah temanmu, jangan stres. Tuhan yang bisa meredakan badai, dia bilang apa? Jangan kamu khawatir. Nah, Tuhan itu bilang, pencipta itu kasih tahu, stres itu jangan. Kenapa? Stres itu merusak. Ingat, pencipta mobil yang menggaransi mobil, kasih buku panduan. Jangan ini, jangan ini, jangan ini. Waktu Tuhan bilang jangan makan ini di Alkitab, waktu Tuhan bilang jangan seperti ini, bukan karena dia tidak mampu menyembuhkan saudara. Bukan dia tidak menggaransi hidupmu, tapi pencipta ingin ciptaannya itu baik-baik saja. Kalau saudara mengerti ini, saudara suka dididik. Yang terakhir, yang pertama apa? Tidak olahraga, diet yang buruk, tidur tidak berkualitas, penyakit bawaan, stres berlebihan. Yang terakhir ya, mengabaikan protokol. Oke? Nanti ciri-cirinya, rinci-rincinya, hand sanitizer, cuci tangan, di seri khotbah kedua, lebih tajam di new normal. Yang kali ini akan saya jelaskan tentang protokol. Protokol harus dilakukan bukan untuk mencegah. Hati-hati nyetir bukan supaya tidak kecelakaan. Banyak yang tidak nabrak tapi ditabrak. Jadi hati-hati nggak cukup, protokol nggak cukup. Kau harus punya pengharapan, Tuhan penjagaku. Karena kemurahan Tuhan lebih daripada hidup, maka Anda mengerjakan hidup yang telah diberi oleh kemurahan Tuhan dengan hidup berhikmat. Mulai pakai masker dimanapun Anda berada. Anda nggak usah bingung dia di udara atau di mana-mana. Intinya rubah diri Anda. Tadi saya sudah bicara apa? Kalau jalannya rusak jangan bingung. Jalannya rusak, nyetirnya aja lebih hati-hati. Saudara nggak mencukupi ilmunya saudara untuk belajar virusnya di mana. Banyak hoax, banyak macam-macam. Mendingan perhatikan dirimu. Kalau yang lain jahat, nggak usah bingung. Buat aja hidup menjadi lebih baik. Maka nilai menarik nilai, Tuhan akan mendekatkan orang baik dengan hidup Anda. Begitu pula dengan ini, jangan jemu-jemu berbuat baik. Pakai masker itu baik enggak sih? Baik, pakai aja. Makan sayur itu baik enggak sih? Baik, pakai aja. Makan sayur aja. Olahraga itu baik enggak sih? Kerjakan saja. Tapi ingat, apa yang dikerjakan tanganmu dibikin berhasil. Banyak olahraga gagal. Pak, jemur itu penting enggak sih? Nah itu nanti ya di seri kedua. Oke, waktunya sudah tanpa terasa. Nanti saudara ikuti ya seri khotbah saya kedua tentang faith and wisdom in new normal. Tentang membahas iman dan tindakan-tindakan apa yang harus dikerjakan. Saya harapkan saudara diberkati, ingat fokusnya. Tadi saya ceritakan tentang COVID-19 sudah ada. Penyakit sudah ada. Tapi kesembuhan juga ada. Konsenmu jangan di ujiannya. Konsenmu setelah lulus diberkati Tuhan. Ingat saudara, setan selalu menunjukkan ada penyakit.
Tuhan selalu menunjukkan ada kesembuhan. Siapapun, apapun berita, kalau fokusnya ke Yesus, boleh Anda dengar. Karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh damai. Saya berdoa buat saudara, taruh tanganmu di dadamu. Tuhan Yesus, Kau melihat dimanapun mereka berada, hamba-Mu yang menaruh tangan di dada sebagai tanda pengharapan kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus, aku berkata-kata, dalam nama Yesus, COVID-19 tidak bisa menyerang kami dan keluarga kami. Dimanapun mereka berada juga dibebaskan Tuhan. Dan orang-orang yang dicintai mereka. Bahkan diabetes kami disembuhkan dalam nama Yesus. Kolesterol kami disembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan benjolan-benjolan, kanker-kanker, tumor-tumor. Dalam nama Yesus. Hilang, total, sembuh. Supaya dunia ini tahu. Supaya mereka juga tahu. Yesus masih ada di bumi ini. Aku percaya kesembuhan, aku percaya mujizat, aku percaya keselamatan. Aku percaya kutuk-kutuk diputuskan dalam nama Yesus. Sekali lagi, COVID-19 tidak akan berkuasa atas hidup kami. Karena kami sudah dibenarkan dan kami kembali berkuasa. Karena Yesus Kristus dalam hidup kami lebih dahsyat daripada COVID-19. Terima kasih Tuhan, yang percaya dibebaskan dari COVID-19, yang disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus, katakan amin. Praise the Lord saudara. Ya, saya harapkan saudara baik-baik jaga hidupmu, ikuti protokol. Ingat setiap hari kita doakan pemerintah kita berhikmat. Jadi waktu Tuhan ngasih hikmat sama pemerintah, suruh kita ini, hendaklah kita mematuhinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saudara. Keberhasilan seseorang itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah skill, yang kedua adalah karakter. Nah, peranan skill untuk membuat berhasil itu hanya 20% saja. Tapi karakter 80%. Puji nama Tuhan, mari bersama-sama kita akhiri ibadah kita hari ini. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan Engkau yang bertindak
Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami boleh menerima firman Tuhan yang menguatkan. Tuhan hadir dimanapun mereka saat ini beribadah. Tuhan bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami. Dan kami mau menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena bukan hanya mendengar firman tapi melakukan. Dimanapun mereka berada, Tuhan, Engkau memberi kekuatan yang ekstra. Rumah tangga boleh diberkati berbahagia. Tuhan, secara ekonomi, Tuhan buka jalan dan memberkati. Secara kerohanian terlebih lagi, biar iman kami terus bertumbuh di masa yang sulit ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Sebelum kami kembali kepada aktivitas kami, biarlah kami boleh menerima doa berkat. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengangkat kedua tangan kita, aminkan setiap kata berkat ini dengan percaya. Diberkatilah engkau hai kaum pria, diberkatilah engkau hai kaum wanita, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah seluruh keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah gerejamu, diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Jehovah Rohi Gembala dalam keluargamu. Dialah Jehovah Jireh Allah pemberi berkat dalam keluargamu. Dialah Jehovah Shalom Allah pemberi damai dalam keluargamu. Dialah Jehovah Rafa Allah penyembuh keluargamu. Dialah Jehovah Cikenu Allah panji kebenaran keluargamu. Dialah Jehovah Syama Allah pengawal menyertai keluargamu. Dialah Jehovah Nitsi Allah panji kemenangan keluargamu. Jemaat Happy Family Center yang Tuhan kasih, pulanglah. Terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati engkau dan keluargamu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang percaya kita berkata, amin. Happy Sunday. God bless you. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Ku hidup karena anugerah-Mu, kulihat segala perbuatan-Mu yang ajaib. Betapa hatiku bersyukur, kasih-Mu selalu melimpah di dalamku. Yesus, Kau ajaib di hidupku, jiwaku selalu kan menyembah-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau ajaib di hidupku, jiwaku selalu kan menyembah-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus, Kau segalanya bagiku.